Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk siang ini, aku ingin memberikan bacaan adalah mengenai yang kamu tahu pasti nantinya ya. Yang kamu tahu pasti. Dan ini adalah kartu langka, nggak semua orang punya kayaknya. Nggak keluar lagi, tapi ini cukup bagus. Makanya aku sangat mensakralkan ya, bukan menyembah, tapi mensakralkan kartu ini. Kalau kalian yang beli parfum Li Aura, ada yang dapat ini, ada yang dapat bacaan tarot gitu ya. Jadi sesuaikan sama energinya aja. Kalau berat ya pakai ini, kalau misalnya ringan ya aku pakai tarot. Tergantung ya. Dan di sini ada satu dari pembacaan ini ya. Pesannya adalah perbuatan baik menghasilkan buah baik, perbuatan buruk menghasilkan buah buruk. Apapun kondisinya, siap menerima hasilnya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah yang harus kamu tahu dari ini ya, yang harus kamu tahu dari ini. Kira-kira apa itu Kak Mela? Oke, ini energinya agak sedikit berat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngerasa pusing, baca doa aja. Yang nggak puasa silakan minum air putih. Itu intinya. Sekarang aku harus lihat, harus kamu tahu pasti. Yang harus kamu tahu pasti. Oh, ada yang ketinggalan. Harus kamu tahu pasti. Oke. Jangan bosan-bosan ya. Di sini ada kartu Magician, teman-teman. Magician itu ini adalah kartu dengan nilai tinggi ya, karena masuk ke dalam kartu mayor. Ini menjadi concern karena ini akan melingkupi sebuah kejadian ya. Kartu The Magician. Pesannya adalah begini. Yang kamu harus lakukan adalah ya, berjuang dengan potensi kamu sendiri. Ya, kamu harus berbuat sesuai dengan apa yang bisa kamu kerjakan, bukan dengan bergantung sama orang lain. Karena kartu Magician ini juga artinya adalah sebuah penciptaan. Ya, yang kita maknai di sini itu dulu. Dari kartu yang sudah keluar oracle-nya ada kartu Magician. Jadi intinya, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang dari dalam diri, itu akan ada sebab akibatnya, teman-teman. Ya, bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ada juga yang menghasilkan buruk. Nggak ada namanya permulaannya itu buruk tiba-tiba jadi baik. Itu akan sangat sulit ya. Hasilnya pasti akan buruk. Contoh nih, misalnya kayak Pak R.A. Rafael itu, ya kan, ada aja Tuhan membongkar semuanya. Ternyata hartanya sekian banyak dilakukan dari tahun berapa itu. Contohnya ya. Nah, di sini pesannya adalah tidak semua yang memang kamu kerjakan atau kamu manifestasikan itu terwujud sebetulnya. Pasti kamu akan mendapatkan sebuah tantangan-tantangan yang dimana tantangan tersebut itu buat hati kamu sakit, ya kan? Udah itu kamu bisa bergeser tuh. Tadinya kamu melakukan sesuatu yang baik, terus kamu pengen cari yang instan, ya. Ini kita ambil pesan dulu dari sini, baru nanti kita lihat kejadiannya apa. Di sini ada kartu Eight of Wands, ya, artinya semesta tidak menginginkan kamu tuh untuk berhenti. Ini mau dalam masalah apapun ya teman-teman, sakit hati itu dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun, originalitas diri kamu, misalnya kamu mencintai seseorang dengan kamu apa adanya, ternyata dia nggak suka sama kamu,
Hidup itu bukan bicara mengenai awal dan akhir, tapi ada proses. Bisa aja kamu ditolak sekarang, tapi kalau kamu maju, nanti siapa tahu dia bisa berbalik sama kamu. Contohnya, apabila dalam pekerjaan, misalnya, kamu sudah melakukan dengan seluruh sumber kamu, habis-habisan, tetapi ternyata sakit. Tuhan cuma punya pesan satu. Tetaplah pada jalur kamu. Dan di sini ada kartu Eight of Wands, ya. Intinya life must go on. Gak tahu hasilnya bagaimana. Belum bisa memutuskan sekarang. Kamu sudah pernah gagal, tetapi ketika kamu mencoba lagi, itu diwajibkan. Karena Tuhan belum memberikan sebuah final. Gitu. Ya, jadi kamu mesti terus. Dan di sini ada kartu Seven of Pentacles. Kamu harus terus dengan membuat sebuah rencana yang lebih matang lagi. Jangan gerasa-gerusu. Karena finalnya ini masih dalam on proses. Semua kegagalan itu adalah bagian dari proses, tetapi diingatkan di sini adalah jika kamu gagal, jangan mencoba hal-hal yang buruk. Karena hasilnya akan selalu buruk. Ya. Kalau misalnya kamu gagal, berarti mungkin saja tempat itu buruk. Kalau kamu gagal diterima seseorang, dia nggak memilih kamu sebagai pacarnya, mungkin nanti ketika jalan sama dia, kamu mendapat perlakuan buruk. Harus ada pikiran di situ. Oke? Nah, ini adalah wejangan yang harus kamu tahu pasti dulu. Ya, kamu harus ingat ini. Sekarang kita masuk ke pembacaan. Ini bisa aja mengenai cinta maupun keuangan, ya. Apapun kartu yang keluar, aku akan coba untuk bacakan. Kita bicara mengenai general dulu ya. Kita bicara mengenai general dulu. Apa yang harus kamu tahu? Apa yang kamu harus tahu? Secara general hidup kamu dulu deh. Ada kartu Three of Wands. Ada kartu Eight of Pentacles. Kamu tahu nggak? Kalau dalam masalah pekerjaan, secara general ya, ini di luar cinta. Kesempatan itu selalu ada. Cuman bagaimana kamu melihat kesempatan itu? Apakah kamu hanya berdiam diri? Apakah kamu mau maju ke depan? Karena aku melihat di sini, kamu masih bisa bekerja keras untuk mendapatkan fokus yang kamu mau. Untuk mendapatkan goals yang kamu mau. Nih, buat orang-orang yang mungkin lagi mencari pekerjaan, aku lihat ada beberapa nanti ke depannya kesempatan yang terbuka untuk kamu. Dan kamu harus bersaing. Ya, harus bersaing. Bukan tawaran, tapi kesempatan. Dan aku lihat di sini ada kartu Temperance. Kartu Temperance adalah persaingan kamu itu dilakukan nanti akan dipilih dengan sehat. Ya, apapun yang kamu upayakan, ketika kamu melihat peluang, jangan ragu-ragu untuk langsung apply, langsung daftar, nggak usah mikir dua kali. Ambil semua kesempatan itu. Karena di sini, orang yang meng-hire, ya kalau dalam pekerjaan, itu akan melihat kerja keras kamu. Dan kamu di sini memang harus diuji dengan kaki dan tangan sendiri. Ini semuanya sendiri ya, kartunya. Nggak ada bantuan orang lain. Ini yang kamu harus tahu dulu. Jadi supaya kamu tidak merasa hidup kamu tuh gagal. Ternyata kesempatan itu ada. Kalau kamu belum dapat kesempatan ini, maka akan datang ke depan. Dan aku lihatnya ada kartu Ace of Swords. Kamu tuh punya banyak ide, banyak potensi yang mereka mau tahu. Ya, yang mereka mau tahu, yang mereka pengen dengar dari kamu. Kamu nanti ya, apapun yang kamu apply, apapun yang kamu kerjakan, itu akan menarik perhatian dari orang yang membuka lowongan, misalnya kalau pekerjaan. Kalau misalnya kamu menawarkan proyek, mereka mau mendengarkan ide kamu. Ini secara general dulu ya. Kemudian di sini, ya udah. Setelah kamu mengeluarkan ide-ide kamu, setelah kamu berusaha, kita tinggal lihat nasibnya seperti apa. Ada kartu Wheel of Fortune.
Ingat ya, kegagalan di sini bukan menjadi tolak ukur. Wheel of Fortune itu artinya apa? Dengan apa yang sudah kamu lakukan, jika kamu berbuatnya dari awal ini baik, bukan dengan jalur calo, bukan dengan jalur di bawah meja, ya, under table, atau jalur jalur campur tangan orang lah supaya memudahkan, maka di sini kebaikan akan datang untuk kamu. Tetapi ingat ya, Wheel of Fortune itu sama dengan arti kita yang tadi, perbuatan baik menghasilkan buah baik, perbuatan buruk akan menghasilkan buah buruk. Dan ini adalah saat penentuan. Yang kamu tahu sebentar lagi, ketika perjuangan kamu ini memang dilakukan dengan jalan yang lurus, Tuhan itu akan selalu membuka jalan di sini. Tuh, ya, dengan upaya kamu sendiri, teman-teman. Walaupun kamu sakit, kamu apa, kalau jalannya lurus, nih, jadi milik kamu. Apa yang kamu mau sih? Jadi milik kamu. Ingat ya, Tuhan itu tidak akan memberikan rezeki dengan cuma-cuma kalau kamu tidak sama sekali berusaha. Ya, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang cuma-cuma kalau kamu sendiri tidak berusaha. Oke. Dan apakah kamu akan mendapatkan itu? Yes. Tapi harus lihat di sini, harus dengan kerja keras kamu sendiri. Oke, teman-teman. Kita akan lihat lagi apa yang kamu harus tahu. Bicara mengenai kemasyuran, mengenai keuangan, mengenai rezeki. Kalau tadi kesempatan, sekarang kita bicara mengenai rezeki. Ya, aku ngelihat di sini. Kalau untuk masalah rezeki, kamu sudah cukup. Ibaratnya untuk menghidupi dirimu sendiri sangatlah cukup. Kamu nggak perlu takut. Kamu di sini pasti ada yang memiliki impian kan? Aku pengen punya apa? Aku mau iPhone, aku mau iPad, aku mau beli Apple Watch misalnya. Kita bicara mengenai barang aja karena aku circle-nya iPhone, jadi aku bicara mengenai itu, nggak tahu yang lain ya. Aku mau mobil, aku mau rumah, aku mau hutangku lunas ya. Segala macam harapan itu akan terpenuhi dan kamu akan tenang di hari tua apabila di sini kamu cukup, kamu bersyukur. Dengan bersyukur setiap hari, walaupun kamu punya hutang, walaupun kamu nggak punya mobil, walaupun kamu belum punya rumah sendiri, walau gaji kamu masih UMR, dengan bersyukur semuanya itu akan terbuka. Karena ini kita request ke semesta loh, kita request sama Tuhan. Kalau seandainya kita punya niatan, udah kayaknya nggak mungkin lah gue request gue dapet sesuatu, itu nggak mungkin yang akan terjadi. Ya, aku udah pernah mengalami hal ini dan jujur, aku juga pun tidak lepas dari depresi, teman-teman. Aku, Kak Kevin, siapa yang kamu tahu, orang tuh pasti ada depresinya. Dan itu memang kita nggak bisa ngelepasin depresi ya. Tapi kalau buat aku cukup 1 hari depresi. Besoknya aku nggak mau mikir lagi. Di sini aku ngelihat ada satu tawaran yang akan diberikan, ya, mengenai keinginan kamu. Di sini ada harapan yang menggantung dan ada tawaran yang diberikan nantinya. Cuman kamu belum tahu aja, mungkin ini belum saatnya jatuh, belum saatnya turun. Kamu masih lihat yang di depan kamu aja, tapi ada datang. Aku bilang akan datang. Pasti datang sih. Kalau kamu manifestasinya bagus, pasti datang. Aku melihat akan ada sebuah kabar di mana itu akan merubah semua perasaan kamu, semua feeling kamu, semua norma yang sudah kamu serap, semua kebiasaan kamu. Akan ada sebuah perbaikan. Ini menuju jalan ya. Menuju jalan yang lebih baik. Mengenai harapan kamu, cita-cita kamu, dan lain-lain,
akan menuju lebih baik lagi. Wow, ada kartu The Emperor. Akhirnya, ya, kamu punya kartu kartu mayor. Kartu mayor itu adalah kamu stabil. Akan ada sebuah kestabilan dari keuangan kamu. Tadi kita melihat mengenai peluang, harapan. Sekarang kita akan lihat mengenai cinta. Apa yang harus kamu tahu dengan pasti? Wow, ada kartu Five of Wands. Banyak cinta dengan kalau aku bilang banyak pergelutan ya cinta kamu. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi mungkin dia diinginkan dengan orang lain, atau lingkungan kamu tidak mensupport gitu. Dan di sini ada hubungan yang juga menggantung dikarenakan lingkungan-lingkungan yang tidak support. Entah kondisinya hubungan orang ketiga, hubungan yang salah, dan lain-lain. Aku bilang di sini, maupun lingkungan seperti apa, kamu dan dia punya kesamaan. Kamu dan dia adalah pancaran atau mirroring dan soulmate. Kartu Queen of Cups itu membuat kamu dan dia di tengah hiruk pikuk kondisi-kondisi yang menurut kamu nggak aman, menurut dia nggak aman, dan kalian itu memang kaya ringkih, tapi kekuatan cinta itu akan selalu ada di kalian. Jadi kenapa kamu tidak bisa melupakan seseorang? Karena kamu mungkin sudah ketemu sama soulmate kamu. Ya. Di sini energi kalian itu aku lihat besar banget. Ini kita bicara mengenai cups lah, walaupun kartunya awalnya ini bukan mengenai masalah cinta, tapi karena ketika aku bilang aku mau cinta, lihat kartu keduanya keluar apa? Mengenai perasaan, mengenai emosi. Semesta itu sudah memberikan porsinya. Ya, kamu ketemu dengan siapa itu adalah merupakan cerminan diri kamu. Tuh. Ya. Ada yang di sini sudah ketemu sama soulmate-nya. Wow. Dan kalian di sini diberikan waktu untuk belajar. Nggak masalah kalau kalian di sini berantem baikan, ada yang bohong, ada yang nipu, jujur. Udah, seputar itu aja masalahnya. Itu adalah namanya kalian diberikan kesempatan untuk menyamakan energi, menyamakan persepsi, menyamakan emosi. Karena mungkin ada sesuatu yang memang belum dikeluarkan oleh kamu atau dia, makanya masih menjadi misteri. Tuh. Kalian tuh sama-sama harus selaras untuk mendapatkan pencerahan di hubungan kalian. Ya, yang aku bisa lihat di sini, kalian ini nanti akan 1-7, dan sekarang ini kondisinya adalah masih proses. Hiruk pikuk yang terjadi, pertengkaran yang terjadi, itu adalah salah satu cara semesta untuk menyamakan persepsi. Pasti kalau bertengkar ada yang ngalah kan, atau ada yang pergi dulu nih. Kalau misalnya pergi dulu, berarti mereka butuh waktu untuk berproses sendiri. Nanti, suatu saat nanti, kalian akan dipertemukan di sini. Berpikir lebih dewasa lagi. Dan nanti disatukan, karena ada kartu Justice. Ini udah jelas kok, dia tuh mirroring kamu, siapapun itu. Ya, kali ini aku tidak akan membuka mengenai tabirnya, siapakah dia, ngapain, dan lain-lain. Karena ini adalah 3 hal yang memang kamu harus tahu. Terus, apakah yang terbaik buat aku? Kembali lagi, segala sesuatu yang baik akan berhasil baik. Kalau segala sesuatunya tuh kamu, mungkin ya, kalau dalam masalah cinta kamu pakai ilmu pelet, ilmu apa, atau memakai sesuatu, misalnya Li Aura, kamu anggap ini adalah parfum pelet, kamu salah. Nggak akan berhasil, karena ini teman-teman, dibuatnya itu dengan doa. Kalau sesuatu yang magic,
contoh ya, pastinya itu akan cepat dan kamu secara tidak langsung akan mengikat perjanjian dengan setan. Susuk, terus apa namanya, jin-jin itu yang dapat minyak-minyak itu, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang aku menjual parfum ini adalah untuk kamu bisa menghadapi ini, untuk kamu membuat kamu berpikir positif dan selalu berbuat baik. Kadang-kadang energi kita itu jelek, oke? Tinggal disemprot aja. Terus nanti kalau misalnya kamu ambil paket mandi garam, kamu buat mandi. Habis ini pun juga kalau seandainya aku habis reading, aku selalu mandi untuk menetralkan energi. Dan di sini paketnya seperti ini, plus dapat free gift ya. Mau beli ini doang dapat free gift bath salt, kalau paket akan dapat emas ya. Emasnya tuh yang kecil, emas gift, tahu kan yang dijual-jual itu kan lumayan buat kumpul-kumpul. Ukurannya segini garamnya sama parfumnya, oke? Dan semuanya original teman-teman, tidak ada yang lebay. Kalau mau untuk kalian bisa lebih lebih fokus dan lebih bisa menghadapi hal-hal baik ini, boosterlah aura kamu. Boosterlah aura kamu dengan yang baik. Kalau auranya baik, ya, hal yang datang juga baik. Walaupun misalnya nih, kamu cinta sama seseorang, tapi orang itu nggak mau sama kamu, ya udah, Tuhan akan kasih gantinya. Itu namanya pikiran positif. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you, I love you, and bye-bye.